Baiklah, halo anak-anak ibu. Halo Halo Ibu, Ibu, halo Bu. Di sini kita akan belajar tentang kepemimpinan. Baiklah ibu, mau nanya dulu ke anak-anak ibu nih, apakah semua anak-anak ibu sehat? sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat Ibu. Oke lah, sebelum memulai pembelajaran kita, sebaiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Naila, apakah Naila bisa memimpin doa kita pada hari ini? Bisa Ibu. Oke, terima kasih Naila. Baiklah, ya Ibu. Baiklah kepada teman-teman semua untuk memulai pelajaran kali ini alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum memulai, kita absen dulu ya. Nanti namanya yang ibu panggil angkat tangan ya. Oke, yang Iya pertama Ibu. Putri Patricia Purba apakah hadir? Hadir Ibu. Naila Saada Ramadhani, Hadir Ibu. apakah Naila hadir? Oke, baik. Hadir Ibu. Selanjutnya Rika Ayu Lestari apakah hadir? Tidak hadir ya? Rika Hadir. mungkin sedikit terlambat Ibu. Oke, baik. Tidak apa-apa. Baiklah, kita memulai pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia. Apakah ada yang ingin membantu ibu untuk membacakannya? Saya Saya Ibu. Ibu. Oke, baik Naila. Silahkan dibaca. Terima kasih Bu. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam teks berikut ini. Nah, ibu mau nanya nih, apakah anak-anak ibu ada yang pernah menjadi pemimpin seperti ketua kelas, ketua OSIS, apa yang pernah menjadi ketua atau pemimpin? Ada Ibu. Ada Bu. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Baik Nah, Ibu. ini ada Ya teks. Ibu. Apakah ada yang bisa membantu ibu untuk membacakannya? Bisa Ibu. Ini ada teks semut dan belalang. Tolong untuk Putri membacakannya. Baik Ibu. Izin membaca. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari satu bulir dapat dibawa semut. Hingga tak cukup sekali atau dua kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin. Untuk musim dingin nanti, barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir. Ujar komandan dan semut menjawab belalang. Komandan semut menjawab Oke, belalang. baik Putri. Terima kasih. Oke, Ya, Bu. selanjutnya apakah Naila bisa membantu ibu untuk membacakannya? Ya, Ibu.
Oke, terima kasih Naila. Hah, mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang melimpah. Buat apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh-kekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti semua tanaman dan sumber makanan ini akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas Komandan Semut. Benar, Belalang. Harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu. Apakah Putri bisa melanjutkannya? Bisa, Ibu. Baik. Benar, belalang, harusnya kamu Baik, Ibu. Naila lanjutkan. Oke, Naila. Benar, Belalang. Harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Ah, semua temanku juga sudah bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya. Sepanjang musim panas barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang melimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, maka yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang. Nah, Ibu tanya ke Naila. Menurut Naila, setelah membaca teks tersebut, manakah yang patut dijadikan teladan? Semut, Ibu. Ya, benar ya. Semut adalah hewan yang rajin, sedangkan belalang adalah hewan yang pemalas. Oke. Ibu ada tugas nih buat kalian. Ini mm, kita jawabnya secara bersama-sama atau nanti akan Ibu tunjuk ya. Oke, sebelum itu apakah ada yang mau menjawab nomor satu? saya, Ibu. Oke, baik Rika. Ibu akan membacakan soalnya. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Yang dilakukan sekelompok semut yaitu mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Oke, benar ya Rika. Terima kasih untuk Rika. Sama-sama, Selanjutnya Ibu. nomor dua. Apakah ada yang ingin mau ada yang ingin menjawab nomor dua? Saya, Ibu. Oke, baik Naila. Ibu bacakan soalnya ya. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Pemalas, Ibu. Baik, benar sekali ya Naila. Belalang itu sangat pemalas karena di saat semut rajin-rajinnya mengambil makanan, malah belalang itu bersantai-santai saja. Nah, yang ketiga, adakah yang ingin menjawab lagi? Saya, Ibu. Oke, baik Rika. Ibu bacakan soalnya lagi ya. Bagaimana cara semut bekerja? Cara semut bekerja yaitu dengan bergotong royong bolak-balik membawa bulir makanan di atas tubuh mereka. Benar sekali Rika. Nah, yang terakhir nih soal keempat. Nilai-nilai baik apa saja yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Apakah Putri ingin membantu menjawabnya? Saya, Ibu. Eh, bisa, Ibu. Oke, baik Putri. Oke, jawaban nomor 4 ya, Bu. Nilai-nilai baik apa saja yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Kita harus mencontoh semut
yaitu rajin dan tidak suka bermalas-malasan seperti belalang, Ibu. Oke, baik. Benar sekali ya, Putri. Terima kasih telah menjawab. Ya, Ibu. Nah, dari cerita tersebut kan semut memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan semut itu dia eh, suka bergotong royong. Nah, kekurangannya itu dia mempunyai badan yang kecil. Nah, Ibu mau bertanya kepada anak murid Ibu sekalian, apakah kalian mempunyai kelebihan dan kekurangan Punya di Ibu. dalam hidup kalian? Apakah ada yang ingin perwakilan untuk menjawab? Baik, Ibu tunjuk ya. Naila, Ya Ibu. Iya Ibu, kelebihan saya suka makan Ibu. Kekurangan saya malas berolahraga Ibu. oke Naila, bagus sekali ya. Putri, Ah, di apa kekurangan gue? Kelebihan kalau saya teriak dari PGSD bisa sampai ke depan itu lah, Bu. Kekurangannya saya terlalu julid, Ibu, di ruang kelas. oh begitu ya Putri. Iya, Bu. Baik, terima kasih ya Putri telah menjawab soal dari Ibu. Selanjutnya Rika, apa kelebihan dan kekurangan Rika? Kelebihan saya, kelebihanku mungkin hmm, saya bisa menari, Bu. Nah, kalau kekurangan Rika, Rika hobi ngerosting, Ibu, ngerosting teman. Waduh, bagus ya Rika. Lanjutkan. Ya. Oke, pembelajaran kita hari ini di Bahasa Indonesia telah selesai. Baiklah, kita melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Baik, Ibu. Baik Ibu. Ibu mau menanya lebih dahulu nih, apakah pelajaran bahasa Indonesia kali ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Ibu. Menyenangkan, Menyenangkan Ibu. Ibu. Ibu sangat senang mendengarnya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya Iya, kita Ibu. Sama Ibu. belajar PKN. Ada teks lagi nih, apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Kan ada Bisa, 3. Ibu. Ibu bagi ya. Teks Ya, Ibu. pertama dibacakan oleh Rika, yang kedua dibacakan oleh Putri, baik kepada Rika, Ibu persilakan untuk membaca. Baik, Ibu. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir. Pada rapat ini, Pak Badru selaku Ketua Koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun, sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak dan Ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini.
Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Sudah, Ibu. Baik, selanjutnya Putri lanjutkan dari Bapak dan Ibu kekeluargaan dan kebersamaan. Baik, Ibu. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota. Bukan hanya tugas ketua atau pengurus, semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri, kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi, kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Putri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Naila. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekurangan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Baik, terima kasih ya Naila sudah membacakannya. Nah, setelah membaca teks tersebut, Ibu ada tugas nih untuk anak-anak Ibu sekalian. Ibu meminta kalian untuk menggarisbawahi pesan-pesan yang ada yang kalian temukan di dalam pidato tersebut. Ibu kasih waktu sebentar, eh, satu orang, satu ya anak-anak. Apakah ada yang bisa langsung menjawab pesan-pesan yang ada di dalam pidato tersebut? Enggak ada yang bisa jawab. Saya, Ibu. Ibu kan saya bisa. Enggak sih, Ibu. Saya Ibu. Eh, Oke, Ibu bagi aja ya. Ya, Yang Ibu. pertama, yang pertama Putri, yang kedua Rika, yang ketiga Naila. Eh, ya, ya Ibu. Tadi kan Ibu bilang beberapa pesan dari teks ini kan Ibu. Jadi pesannya tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan Ibu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu koperasi karyawan didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, Ibu. Selanjutnya. Selanjutnya, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi dan seterusnya, Ibu. Oke, baiklah. Terima kasih ya anak-anak Ibu semua sudah mau diajak kerjasama pada hari ini. Nah, Ibu ada PR nih buat kalian. Ibu harap pertemuan minggu depan anak-anak Ibu sekalian dapat mengerjakan tugas tersebut.
Baik, Tugasnya Ibu. adalah siswa berlatih merancang teks pidato dengan mengingat kembali teks pidato Pak Badru. Guru mengingatkan kepada siswa tentang struktur teks pidato. Struktur teks pidato yang pertama ada salam pembuka, berisikan kalimat sopan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga ada inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang keempat ada penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima ada salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Baiklah anak-anak, selesai sudah materi kita pada hari ini. Apakah materi PKN pada hari ini sangat menyenangkan? Menyenangkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Teruntuk Rika, apakah bisa memimpin doa pada hari ini? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima Baik. kasih, Rika. Ya, Ibu. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak. Terima kasih telah mendengarkan materi kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan berguna untuk anak-anak sekalian. Baiklah, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa, Ibu. Ibu. Bambang udah, Bambang.